Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Romana Putri. Saya dari Universitas IPAT Semarang, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang sudah saya buat, media pembelajaran PPKN tentunya, yang saya buat untuk memenuhi tugas pengembangan media pembelajaran. Teman-teman, di sini pasti tentunya banyak sekali yang selalu ngantuk, yang selalu boring, yang selalu bosen, yang selalu suntuk ketika guru PPKN sedang memberikan materi atau menjelaskan tentang materi PPKN yang menurut teman-teman itu membosankan, banyak sekali, susah untuk dimengerti, bikin ngantuk dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan menawarkan kepada teman-teman yang nantinya bisa untuk mereferensi, untuk dijadikan pandangan teman-teman dalam melakukan pembelajaran PPKN dengan games yang saya namakan sebagai Domino Civic. Permainan Domino Civic kali ini saya buat dengan tujuan agar di pembelajaran PPKN tidak ada yang namanya bosan, ngantuk, dan sebagainya. Apalagi saya buat permainan ini untuk siswa kelas 8 semester 2, dimana siswa SMP yang sedang nakal-nakalnya ketika memperhatikan gurunya atau mendengarkan hanya ceramah saja akan merasa bosan dan sulit untuk memahami materi. Dengan permainan kali ini, siswa diharapkan untuk memperhatikan gurunya saat menjelaskan materi. Kemudian nanti di akhir sesi ada permainan Domino Civic yang dibawakan dengan fun atau menyenangkan. Harapannya materi yang sudah diberikan oleh guru bisa diulas siswa dengan bentuk permainan yang menyenangkan. Dalam Domino Civic kali ini saya terinspirasi oleh kartu domino. Ayo, siapa yang sering sekali memainkan kartu domino ketika kumpul bersama teman-temannya ataupun ketika kumpul dengan keluarganya? Nah, kali ini game Domino Civic juga bisa dimainkan secara bersamaan, bisa dengan 2 orang atau 4 orang. Jumlah kartunya ada 32 kartu. Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman seperti ini kartunya. Dalam setiap kartu Domino Civic ada yang namanya pertanyaan dan ada yang namanya jawaban. Nanti teman-teman diminta untuk mencocokkan setiap pertanyaan dengan jawaban dari masing-masing kartu yang ada. Jadi dalam 32 kartu tersebut ada 32 soal dan ada 32 jawaban yang harus teman-teman urutkan. Contohnya seperti ini. Dalam kartu ini ada jawaban judicial review. Kemudian ada pertanyaan yang berbunyi yang mempunyai kewenangan untuk melantik dan memberhentikan presiden adalah. Kemudian di sini ada yang mempunyai wewenang untuk melantik dan memberhentikan presiden. Nanti teman-teman akan ada jawabannya di sini. Jawabannya misal MPR kan jawabannya. Kemudian nanti teman-teman cari yang MPR itu atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu yang mana. Kemudian nanti ditaruh di atasnya seperti ini dan ke bawah terus. Jawaban judicial review di sini ada pertanyaannya di antara salah satu yang ada di sini. Nanti teman-teman cari mana yang paling tepat untuk menjawab atau untuk melengkapi pertanyaan judicial. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung gimana sih sebenarnya cara mainnya, teman-teman bisa saksikan video penjelasan yang akan saya buat setelah ini. Nah, jadi untuk kartunya seperti ini. Ada presiden 2 buah, kemudian ada wakil presiden 2 buah. Kemudian di bawahnya ada sebuah pertanyaan di mana nanti teman-teman cari jawaban yang paling tepat untuk pertanyaannya. Jadi jumlah keseluruhan kartu itu ada 32 kartu. Kemudian
membagi 32 kartu tersebut menjadi 4 bagian, ataupun satu orang akan mendapatkan 8 kartu dengan cara kita basuh terlebih dahulu agar setiap orangnya mendapatkan bagian kartu yang tidak berurutan. Setelah kartunya tercampur dan tidak berurutan, kemudian kartu dibagi menjadi 4 bagian. Ini adalah kartu orang pertama. Kartu orang pertama punya kartu wakil presiden yang harus dijatuhkan terlebih dahulu. Dan ini adalah kartu orang kedua. Kartu orang kedua tidak mempunyai kartu presiden ataupun kartu wakil presiden, sehingga orang kedua tidak mempunyai kesempatan untuk memainkan game terlebih dahulu. Kemudian ini adalah kartu orang ketiga. Orang ketiga mempunyai kartu presiden, sehingga ia harus menjatuhkan kartu presiden ini dan diletakkan di sebelah sini. Dan ini yang terakhir adalah kartu orang keempat. Kartu orang keempat mempunyai kartu presiden yang harus diletakkan di sebelah sini, kemudian mempunyai kartu wakil presiden yang harus diletakkan di sebelah sini. Maka orang keempat adalah orang yang pertama kali harus memainkan kartu tersebut karena ia mempunyai kartu presiden dan kartu wakil presiden, sehingga bobotnya lebih tinggi daripada kartu yang lainnya. Di sini ada pertanyaan pengertian dari konstitusi tertulis, kemudian ada tugas Dewan Perwakilan Rakyat, ada undang-undang yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal titik-titik, kemudian pasal yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, keempat dari pertanyaan tersebut kita cari apakah ada jawabannya di kartu orang keempat ini atau tidak. Karena pada kartu orang keempat tidak ada jawaban dari 4 pertanyaan tersebut, maka orang keempat tidak berhak untuk menjatuhkan kartunya dan dilanjut ke kartu orang pertama. Karena di sini kartu orang kedua pun tidak punya yang cocok dengan 4 kartu tersebut, maka orang kedua tidak berhak untuk menjatuhkan kartunya dan dilanjut ke orang ketiga. Nah, setelah sampai ke kartu orang ketiga, ada satu jawaban yang pas, yaitu pasal 1 ayat 3, yaitu pasal yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Maka pasal 1 ayat 3 diletakkan di sini, di atas pasal yang menyebutkan bahwa Indonesia negara hukum. Begitu sampai